Selamat siang Pak Hasan. Baik, selamat siang Pak Fauzan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah. Ya, Saya sedikit juga lemes masih ya. semangat. Sama. Ini Pak Hasan, jadi saya kan di guru penggerak ini ada materi dilema etika. Lah saya ingin tahu nih Mas Hasan, selama Mas Hasan ini menjadi kesiswaan ini tentunya kan pernah menghadapi dilema etika ya. Nah, jika pernah mengalami, bisa diceritakan sedikit Mas Hasan? Oke, tentunya dari sekian tahun saya di sini mengalami beberapa fase-fase yang namanya menghadapi siswa, terutama dengan dilema etika, di mana sering sekali itu kadang ada yang memberontak dari dalam diri, ada juga yang memang itu tuntutan, ada kadang ada rasa bagaimana sih kemanusiaan, tapi kadang juga dengan tuntutan itu yang menjadikan dilema di mana anak-anak kita yang seharusnya dia ini benar, tapi kalau menurut aturan juga salah gitu kan, menjadikan sebuah dilema dari ya itu mungkin yang disebut seperti dilema etika yang saya rasakan seperti itu Pak Fauzan. Pernah juga di sekitar 2 tahun lalu ada siswa A ya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, itu memang anaknya itu cerdas. Anaknya cerdas, dalam tiap mata pelajaran itu bisa menyesuaikan. Tapi untuk administrasi di kesiswaan itu dia banyak istilahnya rapot merahnya. Dia jarang sekali berangkat. Kalau berangkat juga telat gitu. Itu saya telisik, saya coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata anak itu di rumah punya tanggungan seperti kalau istilah Jawanya ini ngarit Pak, atau nyari rumput ya. Punya kambing. Di situ saya juga bingung. Ini kalau misalnya karena saya tanya sama anaknya, loh Mas, kamu tugasmu itu kan sekolah, ya harusnya kamu bisa memanajemen waktu dong. Iya Pak, tapi kalau misalnya saya hanya sekolah dok, terus yang mau membiayai saya sekolah siapa? Ternyata dia itu sekolah juga dari jerih payahnya sendiri, hasilnya itu. Tapi dari sisi lain saya juga tidak bisa membantu dia dalam segi administrasinya itu nanti bagaimana, karena dia nggak pernah berangkat gitu loh Pak. Nggak pernah berangkat, otomatis kan absennya bolong-bolong itu. Menjadi walaupun dia sendiri itu memang bisa menyesuaikan, yang menjadi dilema buat saya sama rekan-rekan satu tim itu nanti gimana kalau misalnya ini ada sebuah pertanyaan, kok ternyata anak ini nggak pernah berangkat tapi kok bisa dengan nilai bagus seperti ini, apakah anak ini nyontek atau bagaimana gitu. Terus nanti itu kira-kira jadi sumber penyakit nggak buat teman-temannya ya toh, ini yang anak ini nggak pernah berangkat tapi kok tetap dipertahankan, sedangkan saya yang hanya 1-2 kali malah seakan-akan saya itu jadi incaran. Itu yang menjadikan dilema. Padahal dari sisi lain anak ini cerdas. Di mapel juga bisa, tapi dia di rumah juga punya tanggungan. Nah, saya coba koordinasikan. Di situ saya juga koordinasi sama bagian kurikulum juga. Ini kira-kira bagaimana Pak? Anaknya itu seperti ini, di rumah dia punya tanggungan karena dia juga membiayai hidupnya sendiri. Kebetulan dia sama orang tuanya itu tidak serumah. Jadi memang dia benar-benar murni sama dia hidup di atas kaki dia sendiri gitu toh. Gimana? Tapi nah, saya sama kurikulum coba undang orang tuanya, undang anaknya, itu kira-kira bagaimana. Ternyata anaknya tetap kekeh pengen lebih baik saya bekerja saja daripada sekolah. Padahal saya juga sebenarnya pengen mempertahankan. Nanti dari orang tuanya pun pengen anak ini tetap lanjut sekolah, tapi orang tuanya sendiri itu juga
keberatan nek mbiayani. Nah, itu kan jadi bingung toh, akhirnya kita kasih kesempatan dia sampai dengan masuk ke semester kedua kalau nggak salah itu, masuk ke semester kedua agar kedepannya nanti kalau misalnya dia pengen melanjutkan ataupun pengen nyambung lagi di sekolah lain atau bagaimana, nanti dia tidak mengulangi administrasi dari nol seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah Pak Fauzan untuk dilema etika yang pernah saya alami. Oh ya, Seperti baik itu. Pak Hasan. Nggih. Ya, berarti dilema etika yang dihadapi Mas Hasan ini berhubungan dengan anak ya. Jadi sering tidak masuk, tetapi walaupun sering tidak masuk, tapi begitu dia ikut pelajaran bisa begitu ya. Iya, betul. Jadi mau kita keluarkan kadang kita kasihan, Iya. mau kalau kita keluarkan memang itu aturannya gitu Aturannya, ya. iya betul. Aturan sekolah begitu. Aturan sekolahan seperti Iya. itu. Iya. Sedangkan kalau menurut aturan sekolahan itu kan per setiap kali tidak berangkat itu kan poinnya itu 15 Pak Fauzan. Sedangkan dia itu sudah lebih dari, dan batas maksimum poin di sekolah itu kan 100. Kalau 100 itu kan kita lakukan bimbingan dulu dan lain sebagainya berdasarkan rapat bareng kepala sekolah juga. Tapi kok memang anak ini tidak bisa diperbaiki ya, atau nanti manut kebijakan anak itu tidak bisa kita pertahankan gitu, atau bagaimana seperti itu Pak. Oh, iya, iya. Berarti dalam kasus tersebut itu pihak-pihak mana yang terlibat Mas Hasan? Ya itu dari yang jelas peran orang tua yang pertama ya, yang kita kan orang tua si siswa tersebut, terus koordinasi dengan pihak-pihak kesiswaan, terus dari kurikulum juga terkait administrasi, sama yang terpenting itu juga dari Pak Kepala Sekolah. Oh, iya. Ya, itu berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu. Ya. Dalam mengambil keputusan tersebut, apakah Mas Hasan ini melibatkan teman guru atau mungkin elemen-elemen di sekolah? Kalau melibatkan itu siapa saja Tentu. dalam mengambil keputusan itu? Tentu. Saya sebelum melakukan hal itu, setelah saya melakukan penyelidikan ya, istilahnya penyelidikan seperti itu, dan berbagai pertimbangan, saya melibatkan dari Bu Kusworo selaku kesiswaan, terus dari BP juga, terus dari Pak Kepala Sekolah, sama itu tadi kurikulum. Jadi semua aspek tahu untuk jadi pertimbangan semuanya. Pertimbangan nanti dari kurikulum seperti apa, dari pertimbangan dari kesiswaan itu seperti apa, dari BP seperti apa nanti. Nah di situ kita menemukan jalan baiknya seperti apa, dan tentunya saja pihak yang ekstern atau yang dari luar itu dari orang tua si siswa tersebut ya, dimana memang kita yang namanya guru kan sama-sama memperbaiki siswa baik dari luar ataupun dalam kan seperti itu, bareng-bareng dengan orang tua seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali Mas Hasan ini. Terakhir nih Pak Hasan ini ya. Jadi dari masalah yang tadi sudah dihadapi Mas Hasan itu, berarti pembelajaran apa yang bisa diambil atau dipetik atau hikmahnya yang bisa diambil dari Pak Hasan ini? Dari kejadian tersebut saya belajar banyak, terutama ini tentang bahwasanya itu kita tidak boleh menghakimi siswa atau menghakimi orang lain itu berdasarkan apa yang kita lihat, karena kadang apa yang kita lihat itu tidak sama dengan yang sebenarnya terjadi. Ya contohlah seperti inilah, saya lihat anak ini kok nggak pernah berangkat, di pikiran saya ini pasti pikirannya ini anak ini bandel ini. Nah tapi setelah saya telisik, saya selidiki, ternyata anak ini dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi, walaupun penerapannya itu masih belum sesuai Pak Fauzan, ya kan, karena dia masih di umur sekolah kan seperti itu. Nah yang berkah yang saya ambil yaitu saya tidak boleh menilai orang hanya dari luarnya saja. Saya harus menilai benar-benar tahu, oh ini benar apa enggak sih, kalau misalnya kok bisa anak ini itu bolosan, anak ini nggak pernah berangkat dan sebagainya, tentu dia punya alasan yang kuat. Mungkin kalau ada beberapa juga yang tidak bisa saya sebutkan, ada beberapa anak juga yang memang anak itu bandel di rumah gitu toh. Tapi anak ini dari kejadian ini ternyata anak ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi seperti itu. Jadi saya tidak boleh langsung menjudge anak ini, wah iki cah nakal, iki cah beli nggak pernah berangkat dan lain sebagainya. Ternyata anak ini
punya rasa tanggung jawab yang tinggi walaupun penerapannya masih belum sesuai seperti itu. Ya, luar biasa Mas Han. Ya, terima kasih untuk hari ini Mas Han ya. Ya. Jadi kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Silakan kalau mau lanjut ke kegiatan berikutnya Mas Han ya. Ya. Terima kasih Mas Han ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Han. Ya. Siap. Selamat siang Pak Lid. Selamat siang Pak Faizan. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja, sangat bersemangat untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi Pak Lid, saya kan di program guru penggerak ini kan ada materi dilema etika. Nah, saya ingin tahu Pak Lid. Jadi selama Pak Lid mengajar di sini itu, apakah pernah menghadapi kasus dilema etika? Nah, jika pernah, bisa diceritakan sedikit Pak Lid? Ya, baik. Ada pengalaman bagi saya ketika menghadapi dilema, terutama dilema etika sebagai pendidik ya. Waktu itu saya menjabat sebagai wali kelas di TKR 2. Nah, itu saya mengalami dilema terhadap Ananda Fajar Permana Putra Pak Fauzan. Ya, Ananda Fajar Permana Putra itu terlihat aktif di kelas, kemudian terutama juga dia mempunyai prestasi di bidang olahraga Pak Fauzan. Ya, dia beberapa kali terlibat dalam Popda untuk mewakili SMK dan berhasil juga mendapatkan juara. Dilemanya seperti ini Pak Fauzan. Ketika dia menginjak kelas ke 2, itu Mas Fajar itu sering tidak masuk Pak Fauzan. Mas Fajarnya itu sibuk di luar seperti itu. Katanya dari teman-temannya itu bilang Mas Fajar itu ada kegiatan di luar Pak. Kemudian beberapa kali juga saya sudah ketemu langsung dengan Mas Fajarnya. Kemudian Mas Fajar juga menganggap tidak masuk kelas itu seperti hal biasa gitu, biasa. Nah, kemudian saya juga ngobrol dengan orang tuanya, kemudian orang tua juga sangat mendukung semua hal yang positif gitu. Nah, di sini saya konsultasikan dengan orang tuanya bahwa Mas Fajar itu sering tidak masuk sekolah waktu itu. Ya, kemudian kasus ini sudah sampai ke ranah BP. Nah, karena seringnya Mas Fajar itu tidak mengikuti KPN, ya, Mas Fajar sudah mendapatkan kayak lampu merah gitu, peringatan dari BP, dan mungkin terancam dia juga tidak bisa mengikuti ujian, ya seperti itu. Kemudian saya bertemu kepada orang tuanya pun cerita ketika Mas Fajar itu memang ada kegiatan di luar sekolah, yaitu mengikuti SSB di lingkungannya. Nah, itu kemudian keinginan Mas Fajar itu menjadi suatu pemain bola yang profesional, dan semenjak itu dia juga sudah mendaftarkan diri dan sudah dinyatakan diterima di SSB lah gitu, yang ke ranah yang nasional gitu. Nah, itu ngobrolnya lanjut tuh dengan orang tuanya. Orang tua juga sangat mendukung dengan kegiatan yang positif dari Mas Fajar, tetapi dengan meninggalkan, saya sudah konsultasi, dengan meninggalkan sekolah ini ya itu ya kurang baik gitu. Ya, harusnya Mas Fajar itu bisa menyelesaikan sekolah di SMK dulu dengan tuntas, nanti baru melanjutkan kerja atau karir atau peminat bakatnya, nah seperti itu. Nah, setelah ada koneksi dengan orang tua, kemudian diobrolkan itu juga, Mas Fajarnya juga menerima, dan lambat laun Mas Fajar mulai berubah, nah seperti itu. Ya, oh jadi
intinya kasus yang di Arambay itu ada anak namanya Fajar itu ya, ya saya tahu anaknya karena saya juga mengajar kelas 3 waktu itu. Nah itu memang kelas 11 itu sudah banyak guru yang tahu sering tidak masuk sekolah karena dia sering atau senang sekali sepak bola begitu ya. Jadi dia bolos, tidak masuk tanpa keterangan. Nah, yang menjadi dilema itu mungkin dari pihak sekolah sudah memang diberi lampu merah begitu ya. Itu mau dikeluarkan begitu. Nah, tetapi di sisi lain kan kita sebagai manusia begitu ya, kasihan ya karena sudah kelas 11 sebentar lagi ujian juga. Betul sekali, kelas 11 akhir kan kelas 3 kan mendekati ujiannya. Karena kelas 3 itu kan waktunya sangat singkat sekali. Jadi di sisi lain kalau mentaati peraturan yang ada ini dikeluarkan, di sisi lain karena kita ini sebagai manusia mempunyai apa namanya, iya, jadi ada jenjang yang lebih jauh, Pak. Iya, betul sekali. Kalau misalkan berhenti sampai di sini ya ijazahnya kemana? Iya, betul sekali. Nah, untuk bekerja misalkan dia Mas Fajarnya itu mau melanjutkan kerja kan dilema juga. Betul sekali. Jadi saya pertahankan. Mas Fajar itu tetap bersekolah di SMK Nur Salah sendiri dan juga bisa membagi waktu kan. Saya harapkan bisa membagi waktu dan ternyata dengan pantauan dari kita sebagai pendidik di sini, kemudian orang tua juga, kemudian dari kepala sekolah juga mendukung semuanya. Baik Pak Yud. Itu berarti dari kasus yang Pak Pipit hadapi itu yang terlibat siapa saja Pak? Yang terlibat ya tentu saja anaknya ya Pak ya. Nah, anak Fajar Permana Putra sendiri ya, itu dulu tidak pernah masuk dan kemudian sebagai wali kelas saya punya apa namanya rasa empati Pak, rasa empati. Apa sebabnya tidak masuk di sini? Wali kelas, kemudian ada koneksi juga dengan orang tua. Orang tuanya juga mengetahui sebab-sebab apa sih Mas Fajar ini kok tidak masuk sekolah gitu. Ya, kemudian dari BP juga memberikan pengawasan kepada Mas Fajar, memberikan pengarahan juga sebab akibat dan pandangan yang lebih luas lagi tentang karir dan masa depan, seperti itu. Kemudian dari kepala sekolah juga memberikan kesempatan kedua ya, istilahnya seperti itu Pak, sehingga sampai kelas 3 itu dia bisa selesai ya, bisa lulus ya. Ya, baik Pak Wid. Jadi berarti dalam mengambil keputusan tadi, jadi kan Pak Wid menjadi dilema ya. Jadi sudah hampir dikeluarkan itu Pak. Jadi dari sekolah itu kan sudah hampir dikeluarkan ya. Tapi sebagai wali kelas Anda kan akhirnya mengambil keputusan dipertahankan sampai kelas 3. Karena ini kan untuk jangka panjangnya ya, jadi jangka panjang masa depan anak. Dia juga punya prestasi Pak, kalau saya. Iya, betul sekali. Bisa membanggakan sekolah. Itu kita bisa mendapat apa namanya juara 2 kalau nggak salah itu juara 2 di Polri. Iya, alhamdulillah. Jadi termasuk murid yang apa namanya mempunyai kontribusi untuk sekolah juga dan berprestasi juga Pak ya. Apakah dalam mengambil keputusan tadi Pak Wid mempertahankan Fajar tadi, Pak Wid ini melibatkan orang atau teman guru dan mengambil keputusan kalau misalkan ada siapa yang terlibat Pak? Ya tentu saja saya juga sharing kepada teman saya dari teman guru karena saya konsultasikan kepada pihak BP BP bagaimana ini baik dan buruknya ketika saya harus melepaskan Mas Fajar. Saya sangat kasihan itu Pak, jadi masa depannya bagaimana, kalau dipertahankan itu kira-kira sekolah itu mampu atau enggak, bisa atau enggak ya, seperti itu ya Pak. Betul sekali, dilema sekali Pak. Berarti dari semua masalah yang Pak Wid hadapi tadi, contohnya tadi Mas Fajar tadi, itu berarti
pembelajaran apa yang bisa Pak Wid petik atau ambil dari keputusan yang Pak Wid ambil tadi? Ya, sebagai pendidik ya Pak Fauzan ya, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Ya, kita melihat bagaimana anak tersebut bisa berkembang, bisa melanjutkan pendidikan ya, atau bisa menggapai cita-citanya. Ya. Apabila keputusan tidak dilandasi dengan empati dan simpati itu dan juga keputusan bersama ya Pak. Iya, betul sekali. Keputusan bersama, saya harapkan semoga keputusan yang diambil itu memang baik untuk anak. Seperti itu. Luar biasa Pak Wid ini ya. Ya Pak Wid, ini saya sudah mengganggu waktunya Pak Wid ini ya. Ya terima kasih untuk waktunya Pak Wid ya. Kita mungkin akan ngobrol lain kali di lain waktu Pak Wid ya. Nah, selamat siang Pak Wid ya. Terima kasih Pak mau selanjutnya ya. Terima kasih. Ini sami-sami terima kasih.